Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Oleh sebab itu, saya percaya Bapak Saudara telah menyiapkan hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami dari hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah hari ini biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik, Yesus namanya. Oleh sebab itu, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Inilah rindu kami kepadamu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami memberikan hati kami, jiwa kami hanya kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan Yesus. Setiap
inilah rindu kami kepada Tuhan Yesus. Dan sudah kami mau memberikan hati kami hanya kepada Engkau, Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami boleh menaikkan semua pujian, penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyukakan hati Engkau Tuhan, sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Supaya memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Supaya hidup kami senantiasa boleh hidup dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat kami menaikkan hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, yang sedang beribadah secara online. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan boleh menjamah kehidupan kita, boleh memberkati kehidupan kita. Pagi hari ini tema firman Tuhan saya ambil dan saya beri judul 5 sikap dalam menanti jawaban Tuhan. Saya ambil, kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimaknya dalam hati, menyimpannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita lepas hari. Saudaraku, ada satu kisah yang cukup menarik. Kalau saudara menyimak hari-hari ini, Presiden Amerika Joe Biden sudah terpilih menjadi Presiden Amerika. Ada satu kisah yang cukup menarik dari Joe Biden, seorang Presiden Amerika yang terpilih saat ini. Di balik kisahnya, saudaraku, memberikan inspiratif bagi banyak orang. Pada usia sebelum dia menjadi presiden, dia menjadi senator pada usia yang cukup muda. Tetapi saudaraku, di balik kisahnya, di balik kesuksesan di bidang politik, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Joe Biden. Pada masa kecilnya, saudaraku, Joe Biden sering dibully oleh teman-temannya, oleh karena dia sukar untuk berbicara. Sehingga teman-temannya mengolok-olokkan Joe Biden pada usia muda. Saudara, pada tahun 1972, ketika dia menjadi senator di Amerika Serikat, ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Joe Biden. Ketika dia bersama dengan keluarganya mengendarai kendaraan, tiba-tiba kendaraannya mengalami kecelakaan. Dan istri, anak-anaknya, satu putrinya meninggal dunia pada saat itu, dan istrinya pun ikut meninggal. Dan dua anaknya, putranya,
mengalami luka yang sangat berat. Bukan itu saja, saudaraku. Pada tahun 2015, anak laki-lakinya akhirnya meninggal dunia oleh karena tumor otak yang dideritanya. Banyak peristiwa yang dialami oleh Joe Biden. Tapi semuanya itu tidak membuat Joe Biden menjadi lemah. Tapi justru oleh keadaan itu, Joe Biden bangkit dan semangat. Walaupun pada waktu peristiwa itu terjadi, saudaraku, Joe Biden merasa down, dia merasa ingin bunuh diri. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pengharapannya kepada Tuhan, dia mampu dan kuat untuk berdiri dan meneruskan kehidupannya. Dan sampai saat ini, karir politiknya dibuktikan menjadi orang nomor 1 di Amerika. Ada 2 pertanyaan, saudaraku, yang sering diajukan oleh banyak orang. Yang pertama, saudaraku, mengapa? Mengapa hal ini terjadi? Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa, dan mengapa? Mengapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita? Seperti juga yang dialami oleh Habakuk. Dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudaraku, Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa dikatakan, engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Habakuk kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi atas bangsa Israel? Habakuk melihat bangsa Israel semakin hari hidupnya semakin jauh daripada Tuhan. Dikatakan di sini dalam Habakuk pasal yang pertama ayat ketiga. Habakuk melihat kejahatan yang semakin hari semakin meningkat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dikatakan Habakuk memandang kelaliman, aniaya, kekerasan. Habakuk melihat hal-hal yang tidak baik yang dialami oleh bangsa Israel. Dan yang menjadi pertanyaan Habakuk, mengapa umat pilihan Tuhan mengalami hal-hal seperti itu? Percayalah, saudaraku, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami satu perkara dalam kehidupan kita, seperti tadi Joe Biden harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada rancangan Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Allah ingin berperkara, Allah ingin memberikan satu kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu Allah izinkan terjadi. Dan itu, saudaraku, jangan kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan dengan segala sesuatu, dengan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang, saudaraku, adalah di dalam Habakuk pasal yang pertama itu yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Hal yang kedua yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Berapa lama lagi? Kapan Tuhan engkau menolong aku? Kapan Tuhan engkau menjawab setiap doa-doaku? Ini, saudara, yang akan coba kita bahas pada pagi hari ini. Ada 5 sikap nanti kita akan bahas bagaimana Habakuk menyikapi dalam menanti jawaban Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, menanti adalah sesuatu perkara yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena membutuhkan banyak energi yang dikeluarkan, saudaraku. Ya, baik pikiran ketika kita menanti, baik kegelisahan dalam hati kita ketika kita menunggu, saudaraku. Kalau saudara sedang menantikan seorang kekasih datang pada hari yang ditentukan, tentu, saudaraku, saudara antusias untuk menantikan kedatangan sang kekasih. Tapi terasa waktu berlalu sangat lama sekali. Saudara ingin cepat-cepat hari yang ditentukan tiba dan kekasih saudara bisa datang menghampiri kita. Atau saudara sedang memberikan lamaran pekerjaan, memasukkan lamaran pekerjaan.
Saudara sedang menanti datangnya jawaban daripada lamaran kita. Kadang-kadang saudaraku, kita tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat lamaran itu mendapat jawaban. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya keluarga kita dipulihkan. Kita berdoa supaya ekonomi kita dipulihkan. Kita berdoa supaya istri atau suami kita atau anak-anak kita dipulihkan. Kita berdoa, tiap hari kita berdoa menantikan jawaban Tuhan. Tapi kenapa kok sepertinya berlambat-lambat Tuhan menjawab setiap doa kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak, saudaraku. Allah mengasihi kita. Tapi mengapa Tuhan biarkan seolah-olah, dalam tanda kutip, saudaraku, seolah-olah Tuhan biarkan kita menunggu dan menanti. Tentu ada perkara yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nanti saudaraku, jangan kita cepat merasa putus asa kalau kita belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Nanti kita akan belajar daripada Habakuk. Ada 5 sikap yang diperlihatkan oleh Habakuk di dalam menanti jawaban Tuhan. Apalagi saudaraku, ketika Habakuk berdoa, dia berdoa kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan menjawab doa-doanya. Dan ketika Habakuk mendapatkan jawaban Tuhan, bukannya jawaban yang memuaskan hati Habakuk, saudaraku. Saudara bisa lihat di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ini jawaban daripada Tuhan pada Habakuk. Dikatakan ayat yang ke-5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan keadilannya, dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ini yang menjadi jawaban Tuhan kepada Habakuk. Jawabannya, saudaraku, tidak seperti yang diharapkan oleh Habakuk. Dia katakan, kenapa Tuhan malah mendatangkan bangsa yang lebih jahat daripada sebelumnya? Karena pada waktu itu, bangsa Israel dari suku Yehuda sedang dijajah oleh bangsa Asyur. Dan sekarang Allah bukannya melepaskan bangsa Israel dari bangsa Asyur, malah mendatangkan bangsa yang lebih garang, dikatakan lebih jahat, dan dikatakan pasukannya lebih kuat. Dan dikatakan di situ, kalau kita baca, kudanya dikatakan lebih cepat, seperti macan tutul, lebih ganas daripada serigala. Pasukan berkudanya sangat banyak. Mengapa? Kalau pada pagi hari, saudaraku, ketika saudara berdoa dan mendapatkan jawaban seperti yang dialami oleh Habakuk, bagaimana sikap kita, saudaraku? Apakah kita mulai berkata, Tuhan, Engkau tidak adil? Apa kita mulai meninggalkan Tuhan? Atau kita mulai berkata, buat apa saya ikut Tuhan? Jadi saudaraku, kita mau belajar pada pagi hari ini kepada Habakuk, nabi yang luar biasa dalam menantikan jawaban Tuhan. Ada 5 sikap. Yang pertama, saudaraku, di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-4b. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, dikatakan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya,
Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang pertama, saudaraku, syarat yang pertama yaitu kita perlu memiliki iman yang senantiasa bertumbuh kepada Tuhan. Persoalan utama, saudaraku, yang dihadapi oleh kebanyakan orang adalah, saudaraku, dia melihat persoalannya semakin besar dan melihat dirinya semakin kecil. Tidak persoalan, saudaraku, persoalannya bagaimana yang datang dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Habakuk. Tidak persoalan bangsa Kasdim menyerang bangsa Israel. Yang dikatakan lebih jahat, lebih garang, kudanya lebih kuat, tidak masalah, saudaraku. Asal kita memiliki iman yang bertumbuh. Karena itu, saudaraku, hal yang pertama yang ditegaskan oleh Habakuk adalah supaya kita memiliki iman. Dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita harus memiliki iman yang senantiasa bertumbuh. Bukan iman yang besar, bukan, saudaraku. Iman yang bertumbuh, iman yang dewasa. Oleh karena firman Tuhan katakan, iman sebiji sesawi saja kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat memindahkan gunung satu kepada gunung yang lain. Artinya, saudara, kita harus memiliki iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang kuat, kokoh untuk menghadapi segala persoalan. Sekali lagi, bukan persoalannya itu yang menjadi titik persoalannya dalam kehidupan kita. Terserah seberapa besar. Toh, Tuhan tahu kemampuan kita dalam menghadapi segala persoalan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita bertumbuh dalam iman, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Coba saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 sampai ke-9. Ini cerita tentang peperangan antara Goliat dan Daud. Saudaraku, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 ayat sampai ke-9 dikatakan demikian. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya dikatakan 6 hasta sejengkal. Artinya 6 hasta sejengkal itu kira-kira ya 3 meter, saudaraku. Memang tinggi sekali Goliat ini. Dan dikatakan ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan dia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 sikal tembaga. Bajunya, baju perangnya itu beratnya dikatakan 5.000 sikal tembaga. Mungkin kira-kira ya ada mungkin sekitar 40-50 kilo itu bajunya, saudaraku. Dikatakan dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dari bahunya yang memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun. Dan mata tombaknya yaitu 600 sikal besi beratnya. 600 sikal besi beratnya mungkin kira-kira ya mata tombaknya itu kira-kira 10 kilo. Waduh, luar biasa ini. Goliat, saudaraku. Perawakannya sudah tinggi, memakai baju perlengkapan perang yang lengkap, mau melawan Daud yang hanya seorang gembala. Gembala domba, saudaraku. Dikatakan dia berdiri, Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Saudaraku, bagaimana Daud bisa memenangkan peperangan melawan Goliat? Goliat yang tinggi besar melawan Daud yang hanya seorang gembala yang tidak pernah berperang, saudaraku. Daud boleh memakai semua perlengkapan senjata yang dia miliki, perlengkapan perang yang dia miliki. Tapi dikatakan Daud bersama dengan Tuhan mampu mengalahkan Goliat. Dan itu, saudaraku, sekali lagi, bukan besarnya persoalan yang ada di depan kita, bukan, saudaraku. Tapi bagaimana iman kita ini yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa, yang mampu mengalahkan semua persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu miliki iman yang kuat, imannya bertumbuh. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar, fondasi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu bagaimana supaya iman kita semakin kokoh dan semakin kuat. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran akan firman Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, saya tahu banyak persoalan di tengah-tengah COVID-19 ini, saudaraku. Banyak orang yang stres. Oleh karena mungkin usahanya menurun. Oleh karena dia harus tinggal di rumah saja. Tidak bisa pergi kemana-mana, saudaraku. Pergumulan persoalan tidak semakin mudah, semakin besar. Semakin lama semakin menguat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nggak salah, saudaraku, saudara dalam masa-masa stres ini, saudara mengalihkan stres ini pada bidang yang lain. Misalkan olahraga. Sekarang lagi tren olahraga sepeda, saudaraku. Atau saudara hobi memelihara ikan. Sekarang lagi tren juga orang-orang memelihara ikan untuk menghilangkan stres. Atau memelihara anjing. Atau sekarang di jemaat GBI Sumbersari sedang menanam tanaman hidroponik. Nah, itu tidak salah, saudaraku, untuk mengalihkan stres kita. Tapi hal yang utama yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita harus memakan firman Tuhan tiap-tiap hari supaya iman kita bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh dewasa, saya percaya kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana iman kita supaya kuat? Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, saudaraku, kita perlu senantiasa beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama, saudaraku. Jangan menjauhkan, dikatakan jangan menjauhkan, jangan meninggalkan ibadah yang seperti yang biasa kita lakukan. Mungkin memang hari-hari ini kita tidak bisa ibadah tatap muka, tapi kita masih bisa ibadah secara online. Oleh karena Tuhan pakai fasilitas media sosial ini sebagai sarana untuk menumbuhkan iman kita. Pakai, saudaraku, pertemuan-pertemuan yang ada dalam gereja untuk membangun iman kita. Dan dikatakan lakukan itu semakin giat. Bukan semakin kendor, tapi harus semakin giat, dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga dikatakan, saudaraku, bagaimana iman kita supaya bisa bertumbuh, kita perlu bersaksi. Dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita perlu menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Di masa-masa sulit seperti ini, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami berkat daripada kesaksian yang kita berikan. Karena itu 3 perkara ini, saudaraku, bisa membangun iman kita. Mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, dan bersaksi. Yang kedua, saudaraku, sikap Habakuk dalam menantikan jawaban Tuhan. Kita lihat di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang kedua, saudaraku, sikap yang kedua adalah menantikan Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, menanti itu sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena menghabiskan banyak energi. Tapi dalam menantikan Tuhan, kita melihat ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sikap menanti, saudaraku, menyadarkan kehidupan manusia bahwa kita memerlukan Tuhan. Sikap menanti menyadarkan kita bahwa kita ini manusia adalah manusia yang lemah. Memang kita adalah debu dan tanah, saudaraku, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu, debu dan tanah ini perlu Tuhan. Dan karena itu mari kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan ketika kita menanti Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bagaimana sikap Habakuk dalam menantikan Tuhan, saudaraku. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, yang pertama dikatakan, aku mau berdiri tegak. Sikap menanti yang pertama yang ditunjukkan oleh Habakuk adalah dia mau berdiri tegak.
Banyak orang ketika kita menghadapi persoalan, bukannya berdiri kan, tapi kita menjadi loyo, menjadi lemah, menjadi tidak bergairah, saudaraku. Tidak. Yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia menantikan Tuhan, dikatakan dia mau berdiri tegap. Artinya, saudaraku, orang yang berdiri tegap adalah orang yang siap sedia. Orang yang tidak pantang menyerah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Dia mampu berdiri. Dan dia mampu berjalan, saudaraku, menghadapi segala persoalan dan tantangan yang ada di depannya. Demikian juga Habakuk, saudaraku, dia berdiri. Sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak lemah, dia tidak menjadi lemah. Nanti, saudaraku, apa yang kita alami pada pagi hari ini? Mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk, sehingga kita tidak mampu berdiri. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku mau berdiri tegap. Jangan kalah oleh persoalan, saudaraku. Jangan menjadi lemah dan menjadi kecewa. Mari kita tetap berdiri tegap. Yang kedua, sikap menanti dari Habakuk dikatakan, aku mau naik. Naik kemana, saudaraku? Naik ke tempat pengintaian dan naik ke menara. Pengintaian dan menara itu difungsikan untuk melihat. Karena tempat itu tempat yang sangat tinggi. Tempat pengintaian dan menara itu ada satu tempat yang sangat tinggi. Dan fungsinya, saudaraku, untuk melihat kalau ada musuh yang mau menyerang. Dan itu sikap naik kepada menara adalah sikap berjaga-jaga, saudaraku. Bukankah firman Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kita tahan terhadap berbagai macam pencobaan. Naiklah ke dalam menara. Semakin kita naik ke menara, artinya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan, saudaraku, tiap-tiap hari. Dan berjaga-jagalah senantiasa dalam rohmu. Oleh karena disitulah letak kekuatan kita. Dan yang ketiga, sikap daripada Habakuk dalam menanti, saudaraku, dikatakan, aku akan menanti apa yang difirmankannya Tuhan kepadaku. Yang ketiga, saudaraku, Habakuk menanti apa yang difirmankan Tuhan. Oleh karena Habakuk percaya ada sesuatu perkara yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang ingin Tuhan bereskan dalam kehidupannya. Karena itu mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita, kita buka seluas-luasnya hati kita bagi firman Tuhan datang. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan dalam hati kita, saudaraku. Dan penantian itu kita melihat Tuhan datang melalui firman-Nya. Tuhan berfirman dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana sikap Habakuk dalam menantikan jawaban Tuhan. Ada dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Dikatakan, saudaraku, kita harus memiliki sikap rendah hati di dalam menantikan jawaban Tuhan. Dikatakan orang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya mampu. Orang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya bisa segala sesuatunya, saudaraku. Nanti kita perlu belajar rendah hati. Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Orang yang sombong selalu berkata, aku bisa melakukan segala sesuatu. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, tidak bersandar pada pikirannya atau pengertiannya, tapi menyatakan hidupnya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala perkara, maka dikatakan Tuhan akan membuka jalan kepadanya.
Mungkin saudara masih ingat kisah 12 pengintai dalam Bilangan pasal yang ke-13. Dikatakan di situ diceritakan ada 12 suku yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dikatakan 12 orang itu adalah suku-suku yang terpilih. Semuanya dikatakan adalah seorang pemimpin. Tapi apa yang dilakukan oleh 10 orang pemimpin suku itu, saudaraku? Mereka mengecilkan peranan Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang raksasa, orang-orang enak yang menguasai tanah itu, saudaraku, hatinya diciut dan menjadi gentar. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb, 2 orang pengintai lainnya. Memang dia melihat hal yang sama. Ada orang raksasa di sana, ada orang-orang enak di sana. Tapi yang membedakan 10 dan 2 orang ini adalah yang 10 ini mengecilkan peranan Tuhan dalam kehidupannya. Yang 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, mengandalkan Tuhan. Dia rendah hati, merasa tidak mampu, dan dia mengandalkan Tuhan dengan segenap hatinya. Dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Pagi hari ini apa yang menjadi andalan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan seperti Yosua dan Kaleb? Yang berkata, aku memang tidak mampu, tapi bersama dengan Tuhan, aku dimampukan. Atau kita berkata seperti 10 pengintai ini, wah, lawan kita sangat besar. Bagaimana mungkin kita mengalahkannya? Kita seperti belalang adanya. Saudaraku, hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita andalkan Tuhan. Jangan sombong dengan diri kita, saudaraku. Andalkan Dia, andalkan Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang keempat, saudaraku, sikap Habakuk dalam menantikan jawaban Tuhan. Ada dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sikap yang keempat, saudaraku, yang ditunjukkan oleh Habakuk, dia tidak kecewa dan percaya kepada janji Tuhan. Secara sederhana, saudaraku, ayat ini mau berkata bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi akan bersegera, dikatakan. Akan bersegera, tidak bertangguh-tangguh, akan segera menuju ke sudahnya. Artinya, saudaraku, pasti Tuhan jawab setiap doa kita. Oleh karena itu, jangan kembangkan sikap tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kembangkan sikap yang mudah kecewa kepada Tuhan. Bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Memang kita tahu, saudaraku, jawaban doa itu ada 3. Artinya yang pertama adalah ya, yang kedua tunggu, dan yang ketiga tidak. Tapi yang pasti Tuhan pasti menjawab setiap doa dan permohonan kita. Tidak ada satupun daripada doa-doa kita yang kita naikkan tidak dijawab oleh Tuhan. Karena itu jangan lekas kita putus asa, saudaraku, ketika kita menantikan jawaban Tuhan. Nantikan terus, nantikan terus, nantikan terus apa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin ingat peristiwa wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Saudaraku, wanita ini sangat menderita. 12 tahun mengalami pendarahan. Tentu dia badannya lemah, kurus kering, saudaraku, oleh karena penderitaannya dialaminya. Walaupun tidak diceritakan dengan gamblang apa yang dilakukan oleh perempuan ini selama 12 tahun, tapi saya percaya, saudaraku, perempuan yang mengalami pendarahan ini pernah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Karena itu ketika Tuhan Yesus sedang lewat, imannya bertumbuh. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. 12 tahun bukan waktu yang singkat, saudaraku. Tapi wanita ini bertahan.
Dia tidak pernah kecewa atas hidupnya. Dia bertahan terus. Sampai suatu waktu dia melihat kuasa Tuhan, mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Coba bayangkan kalau wanita ini sebelum waktunya, ambil kita andai-andai pada waktu 11 tahun, dia kecewa kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau mendekat kepada Tuhan. Mungkin dia tidak akan mengalami kesembuhan dalam kehidupannya. 12 tahun mengalami pendarahan. Dan dia tetap percaya ketika dia jamah jubah Tuhan Yesus. Imannya bertumbuh, dia asal jamah saja itu jubahnya Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu, sudah lama kita berdoa, kita menantikan jawaban Tuhan, tidak kunjung-kunjung datang, kita mulai lemah, kita mulai undur, kita mulai kecewa. Mari kita belajar daripada perempuan Kanaan ini, saudaraku, yang 12 tahun mengalami pendarahan. Datanglah kepada Tuhan. Jamalah jubah Tuhan, saudaraku. Artinya kita menjamah Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menyembuhkan kita, saudaraku. Memulihkan kehidupan kita. Yang terakhir, saudaraku, sikap yang kelima yang diajarkan oleh Habakuk di dalam menanti jawaban Tuhan. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sikap yang kelima, saudaraku, Habakuk memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Taat berarti dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Tuhan, tuliskanlah, ukirkanlah itu pada prasasti. Artinya, saudaraku, saudara boleh tulis apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah janji Tuhan itu tidak digenapi dalam kehidupan saudara dan saya? Tuhan, firman Tuhan berani berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah, supaya setiap orang dapat melihat. Yang dipermalukan pasti Tuhan kalau dia tidak menepati janjinya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya, saudaraku, dalam kehidupan kita. Karena itu dia berani berkata, tuliskanlah, supaya orang banyak mendengar, orang banyak melihat, menyaksikan bahwa janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita miliki adalah sikap yang taat kepada Tuhan. Taat kepada janjinya, taat kepada perintahnya, lakukan itu dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita berjalan dalam ketaatan, mengikuti segala jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti yang dialami oleh Yosua, saudaraku. Di dalam Yosua 1 ayat 8, dikatakan janganlah takut, berdirilah terus. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita, saudaraku. Yosua mengalami seluruh kepenuhan akan janji Tuhan ketika dia taat kepada Tuhan. Jangan takut, dikatakan. Di dalam Yosua 23 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ini yang dialami oleh Yosua, saudaraku, dalam kehidupannya. Dikatakan tidak ada satu pun janji Tuhan yang tidak digenapi di dalam kehidupan Yosua. Yang dilakukan Yosua hanya taat kepada perintah Tuhan. Taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Dilakukannya itu, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mengikuti jalan Tuhan terus. Walaupun apapun keadaan yang dihadapi di depan. Dan Yosua mengalami berkat Allah yang luar biasa selama hidupnya. Dan dikatakan di dalam ayat yang Yosua 23 ayat yang ke-14, ketika Yosua akan meninggalkan dunia ini, dia
menyampaikan pesan itu kepada keluarganya dan kepada bangsanya supaya mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dan pasti janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada 5 sikap pada hari ini kita boleh belajar daripada Habakuk dalam menantikan jawaban Tuhan. Yang pertama yaitu sikap kita yang pertama adalah kita memiliki iman yang semakin bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang kuat, sehingga kita mampu menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga kita rendah hati, tidak sombong, saudaraku. Yang keempat kita tidak khawatir terhadap janji Tuhan. Dan yang kelima, kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan saya percaya 5 sikap ini, kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan akan kehidupan kami Tuhan di dalam menyikapi jawaban doa dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali kami Tuhan kecewa terhadap jawaban doa yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Tapi kami pada pagi hari ini Tuhan boleh belajar daripada Yosua, daripada Habakuk Tuhan. Bahwa Habakuk memiliki sikap yang benar di mata Engkau Tuhan. Habakuk mengandalkan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Dan Engkau boleh memberkati Habakuk Tuhan. Sehingga Habakuk boleh melihat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, banyak di antara jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya Tuhan. Sedang menantikan jawaban doa dalam kehidupannya Tuhan. Mari Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Dalam keadaan apapun jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mungkin jemaat-Mu ada dalam keadaan yang sakit Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu dalam keadaan yang lemah Tuhan. Mungkin dalam keadaan yang takut, khawatir dalam kehidupannya Tuhan. Oleh firman-Mu ini Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap jemaat-Mu dan jemaat-Mu boleh diberkati di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Mari mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita dan juga menolong kita di dalam segala hal. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, beri kepada kami terus kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Beri kepada kami iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Beri kepada kami juga ketaatan untuk kami boleh senantiasa mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami hati yang selalu menanti-nantikan Allah dalam kehidupan ini. Kami memiliki kerendahan hati dan kami juga boleh terus percaya kepada Tuhan, tidak kecewa akan apapun juga, tetapi kami terus melangkah di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Beri pada kami Tuhan hati yang boleh sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sebersari, khususnya yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus ada pemulihan dari Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Kuasa Tuhan boleh menjamahnya. Kami semua boleh menang bersama dengan Kristus. Kami semua boleh mengatasi setiap persoalan dengan cara Allah saja. Oleh karena itu kami percaya dalam setiap langkah hidup kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan selalu menuntun. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan selalu melindunginya. Dan kemanapun kami pergi, kami tidak takut menghadapinya. Karena Allah beserta dengan kami. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Dan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Oh kirabaralas, kirabaralas. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.